Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak Salsa? Alhamdulillah baik, walaupun agak capek sedikit karena dari perjalanan ke Makassar. Oh, capek di. Iya. Tapi bisa aja Ki ini wawancara. Bisa. Bersedia aja Ki di. Bersedia. Iya, karena sekarang kan memang sudah masuk ke sesi terakhir nih wawancara tak. Jadi mungkin saya hanya akan cross check saja gitu. Pertanyaan apakah memang masih ada yang perlu diperbaiki. Jadi kemarin itu yang sudah kita bahas yang terakhir itu terkait dengan apa sih namanya? Kelengkap fitur-fitur pengalaman tak lah berkatarsis di IG. Nah, untuk mengonfirmasi jadi yang membuat kakak lebih tertarik pilih Instagram itu karena ada kelengkapan fitur di Instagram. Sudah benar? Betul Kak, betul. Oke. Lalu awalnya memang kita khawatir untuk terlalu berbagi banyak informasi di IG, tapi karena bisa kontrol siapa-siapa yang bisa lihat itu konten yang kita upload di IG, akhirnya kita bisa merasa jauh lebih tenang begitu. Betul. Lalu itu tadi kayak bisa kontrol siapa yang bisa lihat seperti itu. Dan kalau boleh saya tanya lagi untuk konfirmasi, kira-kira apa perbedaan itu Kak, pengikut di fitur close friend sama yang tidak kita masuk dalam fitur kita kasih masuk di fitur close friend pengikutnya? Baik, kalau di close friend itu teman-teman dekatku yang posisi masuk. Rata-rata teman dekatku sama iya teman dekat sih sama pacarku. Satunya teman dekat yang memang baku bawa dari dulu yang kayak akrab sekali. Terus kalau yang enggak itu ya teman-teman pada umumnya kan kalau di second akun itu ada misalnya teman dekat terus teman kampus ada sama sama aja juga di first akun. Cuman first akun ini kemarin itu sempat saya sudah buka privatnya dan terima kayaknya hampir sekitar 2.000-3.000-an lebih lagi pengikut baru, dan saya tidak tahu siapa semua pengikut baru. Jadi di Instagramku sekarang yang di first akun itu lagi banyak-banyaknya orang asing yang tidak tahu siapa. Tapi kalau di second akun ya paling teman-teman dekatku yang dekat sekali, sama teman-teman kampus juga yang kayak saling baku follow masing-masing second akun. Oke, baik. Jadi intinya di second akun itu orang-orang terdekat tak Ji. Iya, betul. Tapi kalau di fitur close friend yang maksudnya lebih intim lagi. Iya. Ya, baik. Di sini masalah apa yang biasa kita katarsiskan di IG tak? Kalau masalah itu biasa kayak apa tentang pengalamanku kalau marah Kak, kayak lagi emosi, ada sesuatu yang tidak disuka, ada sesuatu yang kayak bikin tidak senang saja, atau kayak lebih kalau sedih juga begitu. Itu sih Kak. Misalnya itu seperti apa? Kayak misalnya kalau marah itu atau contohnya kayak ini tuh sekarang lagi mumet-mumet tak kerja tugas, lagi pusing-pusingnya, biasa kayak upload tentang ada suatu postingan yang terus kayak di-upload kembali, atau biasa kayak kalau sementara kerja tugas biasa kayak foto itu tugas terus bilang aduh capek sekali Kak, aduh mau menyerah begini-begini, kayak intinya kayak emosi apa begitu Kak. Oke, jadi kalau ada yang saya baca tadi lebih ke di tugas kuliah seperti itu. Iya, Kak. Itu saja yang kita katarsiskan. Biasa juga masalah yang pernah aku bilang, kalau lagi berkelahi sama pacarku tuh biasa kayak melampiaskan kayak kesedihanku supaya saja tenang kurasa. Terus kayak kalau ada biasa kayak misalnya tuh ada suatu postingan yang kayak relate kayak begitu sama saya, ya aku upload terus kayak paling kayak gue tambah kata-kata begitu kayak iya begini seharusnya begitu. Jadi di repost baru kasih lagi caption. Menyangkut itu, pernah enggak kita punya masalah dengan orang lain terus kita katarsiskan masalah itu di IG? Kalau untuk masalah itu pernah sih, cuman kayak tidak langsung Kak buat begitu, paling toh kayak begitu tadi yang mak repost Kak, terus kayak yang paling kayak singgung begitu terus kayak setelah itu kalau lihat itu kayak sudah mak lampiaskan kemarahan kok misalnya sama ini orang, sama ini yang teman bermasalah.
setelah aku lepaskan gitu kayak atau lihat mini story kok jadi kayak biasa kayak tenang kayak ada perasaan kayak itu nulia gitu kayak begitulah, ada perasaan puas kayaknya di situ setelah berkatarsis. Oke, jadi itu efek yang kita rasakan, Di. Iya. Selanjutnya akhir-akhir ini kita sudah berapa kali berkatarsis kira-kira? Akhir-akhir ini karena lagi sibuk-sibuknya juga, sempat kemarin ada kegiatan. Kalau akhir-akhir enggak, biasa kayak enggak sempat masih paling tuh kayak begitu aja mak, repost contohnya ada kayak postingan misalnya kayak meme begitu kayak aduh capek sekali anjing gitu gitu Ji, yang kayak aduh capek sekali ini masalah ini, kayak tugas terus mana mi kegiatan juga lagi padat-padatnya, jadi kayak paling begitu Ji. Tapi sejauh ini agak jarang mak karena itu saya tidak sempat kak sih, kayak biasa tuh kalau pulang mak langsung tak tidur, jadi nggak sempat bisa upload story. Oke. Jadi memang akhir-akhir ini kita ndak terlalu fokus di IG nih. Iya. Gitu. Oke. Biasa aja, cuman kayak mungkin karena lagi sibuknya jadi kayak jarang begitu. Oke, baik. Oke. Ini kan setelah kenapa kita lebih pilih berkatarsis di IG? Apakah kita memang butuh validasi atau memang kita butuh perhatian dari pengikut tak? Bisa dibilang itu juga, karena kalau kayak lagi sedih kan itu berkatarsis bisa kok melampiaskan kayak gitu. Iya biasa kayak butuh kak apa kayak perhatian, kayak begitu, butuh kayak perhatian, karena kalau tidak ada tempat tak cerita atau kayak tidak sempat kita cerita, biasa misalnya kalau ada postingan yang sedih tuh terus aku masuk di close friend, komen biasa teman-temanku kenapa ada apa begitu, jadi kayak tapi biasa ujung-ujungnya tidak aku balas lagi, itu kayak ngeliat nih bilang kalau sedih kak atau kayak lagi marah kak gitu. Jadi memang mau jadi saja dilihat kalau ini yang kurasakan. Betul. Dan respon yang kita mau itu mereka lebih perhatian mungkin, tapi maksudnya ndak, bukan jadi mau bilang cerita masalah ke mereka. Jadi saya itu bilang begini perasaan iya betul. Oke, baik. Di sini ada ndak kesulitan yang kita alami di kehidupan kampus tak? Kesulitan yang kita alami di kehidupan perkuliahan tak dan kita katarsiskan lagi di IG seperti itu. Oh iya ada. Seperti apa? Yang tadi saya sebutkan karena ini lagi momen-momennya mau UAS, terus banyak sekali tugas kayak biasa begitu kayak dilampiaskan. Pernah satu kali kayak bilang kak mau sekali mak menyerah sama semester ini begitu, kayak capek sekali mak anjing begitu. Kayak aduh ya Allah capek sekali min, nggak bisa gitu. Apalagi banyak sekali itu aja sih kalau sejauh ini masalah khususan di kampus itu aja, masalah tugas-tugas yang ndak kayak ndak masuk di akal menurutku, karena kayak deadline-nya 1 minggu aja sedangkan kayak tugasnya luar biasa. Oke. Kalau masalah selain tugas kayak masalah pertemanan mungkin atau masalah dengan kalau dosen? masalah pertemanan itu palingnya cekcok sedikit ji begitu karena ada biasa teman yang tidak berpartisipasi, itu aja biasa yang kayak merasa kayak kurang nyaman begitu ya. Ada beberapa kejadian hampir sempat beberapa kali, cuman bukan di suatu masalah karena ujung-ujungnya baku baik lagi. Kalau masalah dosen sejauh ini tidak ada Ci, karena aman-aman mi dan jaga-jaga sikap juga sama dosen, takutnya nanti dapat nilai tentu jadi tadi kita sempat bilang kalau ada juga biasa cekcok dengan teman terkait dengan kurangnya partisipasi mereka dalam kerja kelompok. Pernah ada kita katarsiskan itu di IG? Enggak sih, kalau itu saya enggak, karena menurutku suatu yang enggak bisa, enggak perlu begitu ya orang tahu. Tapi enggak tahu sih, enggak ingat kak, sumpah pernah kak tapi enggak lupa. Kayaknya sejauh ini enggak deh. Enggak pernah, paling tuh yang kayak masalah individuku ya, enggak pernah aja kayak masalah temanku enggak aja. Oke, baik. Kalau misalnya bisa mungkin lagi diceritakan kira-kira apa dampak yang kita rasakan setelah berkatarsis di IG? Jadi dampaknya itu yang saya rasakan atau yang saya rasakan agak lega kak sih, ada perasaan lega di situ. Terus kayak itu tadi yang disebutkan kalau saya memang butuh kak perhatian dari teman-temanku.
Jadi itu yang membuat kak berkatarsis. Dan setelah itu saya juga itu jadi intinya kak ada perasaan lega kok begitu ya, dan enak mi juga ku jalani hari-hariku kalau sudah kak berkatarsis. Oke, jadi kalau sudah berkatarsis merasa lega Kidi. Iya. Dan apakah terbantu Ki setelah berkatarsis seperti itu? Iya, lumayan terbantu. Baik. Jadi mungkin bisa saya simpulkan lagi deh dari Iya. hasil wawancara Ata selama 3 kali ini termasuk Iya. hari ini. Jadi ketika kita lagi punya masalah, misalnya kayak itu tadi masalah di perkuliahan dan masalah dengan pacar tak, mungkin kita Iya. akan katarsiskan hal itu di IG. Betul. Karena kenapa kita tidak pilih untuk berkatarsis di orang lain? Karena kita merasa segan seperti Iya, itu. betul. Bukan untuk curhat dengan orang lain, dan mungkin kita rasa tidak cocok ini kita ceritakan ke orang lain, mungkin seperti itu Dik. Iya. Dan kebetulan juga didukung dengan penggunaan second Asiseta, di mana di second akun ini kita lebih percaya pada followers di situ. Iya. Karena memang orang-orang terdekat yang Iya, ada dalam betul, situ. Dan kalau preferensi kontennya tadi yang kita jelaskan itu kayak kan kemarin sempat kita bilang kalau kayak pernah kayak foto Dirita saat menangis karena itu. Terus itu juga tadi kayak mungkin lagi repost anunya orang kayak disindir seperti itu. Iya, Dan betul. dan apalagi kayak lagi misalnya lagi emosi kita post juga itu di second Iya, akun biasa. tak. Dan memang hal itu hal itu bisa kita lakukan dengan nyaman karena respon dari pengikut tak juga memang positif Ji. Iya, betul. Tidak pernah kita dapat respon negatif yang mungkin menjudge perilaku tak seperti itu. Ya, sejauh ini tidak ada. Paling ya komentar-komentar positif Ji, kayak yang bertanya Ji kenapa, ada apa, ya itu Ji sejauh ini yang aku dapatkan sih. Oke, jadi itu memang yang kita mau di Iya. maksudnya alasan tak lebih pilih di IG itu karena butuh memang validasi, maksudnya butuh mungkin orang tahu apa yang kita rasakan. Iya, Kenapa kita mau mau orang tahu apa yang kita rasakan? karena kan kayak itu tadi aku bilang tuh segan kak cerita. Dan pasti kita juga ndak bisa dong terlalu kayak memendam apa yang dirasakan. Misalnya hari ini lagi sedih terus kayak ndak ada orang yang bisa ditempati cerita. Jadi memilih kak untuk itu supaya kayak tahu dan ada perasaan lega kok kalau tahu Ji bilang lagi sedih nih salsa kok dong begitu ya, kayak mau tak Ji butuh perhatian memang karena di saat itu tuh mungkin ada kesibukannya jadi nggak bisa kita langsung cerita begitu. Jadi mending upload itu dan dilihat mami reaksinya. Tapi kadang-kadang juga kayak merasa aja nggak perlu Ji harus ada balasannya teman-temanku, karena tuh pasti semua orang pernah aja ada di posisi itu. Dan kalaupun temanku juga misalnya berkatarsis mengupload begitu kayak saya juga memberikan feedback kayak aku balas juga kenapa ini begitu jika kadang kayak intinya ada feedback dalam inilah. Jadi ada memang timbal balik di Iya. Mereka perhatian sama kita dan Saya kita juga, juga akan perhatian dengan mereka. betul. Karena itu memang yang kita inginkan. Iya. Oke, jadi itu yang kita rasakan. Dan akhirnya setelah melakukan itu semua tadi tahapannya, akhirnya kita bisa merasa lebih lega dan puas gitu. Karena apa yang kita mau sampaikan memang sudah ada di wadahnya. Iya, seperti itu. Oke, baik, mungkin itu saja yang kesimpulanku. Apakah memang sudah benar seperti itu Kak? Iya, betul, sudah benar sekali. Oke, apakah masih ada yang perlu kita tambahkan? Sejauh ini tidak ada Ci. Mungkin dari Kak Bilkis ada lagi yang perlu ditanyakan. Udah ada Ci, sempat ada terlewatkan. Oke, kalau misalnya itu tadi setelah melalui tahapan itu berkatarsis, apakah menurut itu berkatarsis menjadi strategi coping untuk mengatasi tekanan dan masalah yang kita alami? Kalau strategi coping itu bisa dijelaskan bagaimana tuh strategi coping? Strategi coping itu kayak jadi strategi coping itu tentang dengan bahasaku Midi, cara atau metode yang kita gunakan untuk hadapi, atasi stres atau tekanan tak yang ada dalam hidup. Apakah memang ini menjadi strategi coping ini perilaku katarsis? Iya, bisa dibilang begitu ya Kak, karena suatu tadi disebutkan kayak metode atau suatu cara gitu. Iya, karena
di saat di saat tidak aja teman cerita, dan kita juga mungkin untuk masalah begini tidak perlu untuk ke profesional misalnya toh. Jadi ada wadah, untung ada wadah yang disediakan, ada namanya Instagram, terus kita bisa berkatarsis di situ. Menurutku ini adalah strategi coping kok kalau saya. Oke, jadi itu di Iya. baik. Mungkin sudah terjawab nih semua, alhamdulillah. Semoga ini seperti ini Bidi keadaannya sebenarnya. Ini juga kemarin kita sempat bertanya tentang harapan tak itu, dimana kita berharap supaya pengikut atau follower tak ini bisa lebih memahami diri ta dan bisa nakasih dukungan seperti itu. Iya, betul yang tadi disebutkan ya. Baik. Mungkin wawancaranya saya cukupkan saja. Iya. Mungkin ada pertanyaan tak? Tidak ada, Jik. Oke, saya mau tahu kira-kira bagaimana perasaan setelah mengikuti wawancara kali ini. Alhamdulillah, agak ada juga perasaan lega karena sudah cerita, karena enggak pernah sebelumnya, kayak enggak pernah ada seseorang yang tanya kenapa selalu begini. Jadi lebih lega lah. Alhamdulillah, baik. Oke, kalau begitu memang tidak ada lagi pertanyaan. Iya. Saya cukupkan sampai sini. Iya. Terima kasih atas waktunya dan partisipasinya Kak Salsa. Saya ucapkan mohon maaf kalau misalnya ada kekeliruan selama prosesi wawancara kita 3 kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.